Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya mau tanggapi sebuah video dari seorang perempuan yang mengatakan bahwa orang Islam lebih Kristen daripada orang Kristen. Apakah perkataan demikian benar? Mari kita lihat dulu videonya, dan setelah itu kita akan tanggapi berdasarkan ajaran kebenaran firman Tuhan. Alaf ini bilang kalau orang Islam itu lebih Kristen dari orang Kristen. Jadi gini, ideologinya adalah kalau kita mencintai seseorang, kita akan mengikuti apapun permintaannya, apapun urusannya, dan ngejauhin apa yang dia nggak suka, ya kan? Ke cewek aja kita gitu, atau ke cowok aja gitu. Nah, ini nih, Kristen bilang kalau dia cinta Yesus, tapi dia melakukan apa yang dilarang, kayak makan makanan yang haram, minum minuman yang memabukkan gitu. Sedangkan Islam tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan loh. Islam itu mengakui Yesus Kristus itu sebagai Nabi Isa. Tapi dia menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Jadi betul, emang Islam itu lebih Kristen daripada Kristen itu sendiri. Terakhir terjawab ya. Jadi di situ saya langsung gitu. Gak pertanyaan ya. Dengarkanlah. Oke, kita sudah mendengarkan apa perkataan dari perempuan ini. Jadi dia mengatakan kalau kita mencintai seseorang, ya pasti kita akan menjauhi apa yang dia tidak suka, ya. Dan dia mengatakan, orang Kristen mengatakan cinta Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak menjauhi larangannya. Nah, sedangkan orang Islam menurut perempuan ini, ya, walaupun mereka tidak mengaku Tuhan Yesus adalah Allah atau Tuhan, namun mereka melakukan perintah-perintah dari Tuhan Yesus. Nah, apakah perkataan demikian benar? Nah, saudara-saudara, pertama-tama dulu saya mau mengatakan bahwa perempuan ini dia melakukan sebuah kesalahan ataupun blunder, menyerang dirinya sendiri. Ini yang pertama. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan larangan, yaitu mengenai makanan yang haram yang tidak boleh dimakan. Dan kalau kita bertanya, makanan haram yang dimaksud tersebut itu tercatat di mana atau dikutip dari mana? Nah, itu kita melihat di kitab Imamat pasal 11 ya. Imamat pasal 11. Nah, inilah kutipan yang diambil oleh perempuan ini ataupun orang-orang Islam ya, untuk menyerang kekristenan tentang mengenai makanan haram dan makanan yang tidak haram. Nah, di sini dikatakan di Imamat pasal 11, lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka. Nah, lalu kalau kita melihat di ayat selanjutnya, ada banyak ya secara detail apa saja makanan haram dan apa saja makanan yang tidak haram. Nah, tetapi saya katakan bahwa perempuan tadi, dia blunder atau melakukan kesalahan dari perkataannya tadi, karena dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan larangan ya mengenai makanan haram yang tidak boleh dimakan. Jadi dia percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang memberikan perintah itu. Nah, kalau kita melihat di Imamat pasal 11, di sini jelas sekali di ayat pertama dikatakan lalu Tuhan di sini itu huruf besar semua, itu menuju kepada Allah Yehova, Allah perjanjian, Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan dikatakan berfirman kepada Musa dan Harun, itu berarti Allahnya Musa dan Harun. Ya, jelas sekali. Jadi kalau dia mengatakan, perempuan itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang memberikan perintah ya atau larangan terhadap makanan-makanan yang haram, maka itu berarti secara tidak langsung perempuan yang ada dalam video tadi, dia mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah, adalah pencipta segala sesuatu, adalah yang berkuasa atas segala sesuatu. Karena dia yang pertama dari Imamat pasal 11, ya. Di sini dikatakan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah, pencipta segala sesuatu, dan Allahnya Musa dan Harun, yang dimana nantinya dia memberikan perintah-perintah mengenai makanan yang haram dan yang tidak haram. Jadi perempuan itu dia melakukan ya kesalahan, dia menyerang dirinya sendiri karena dia mengatakan orang Islam tidak percaya ya Tuhan Yesus itu adalah Allah.
Ya, mereka hanya percaya dia adalah nabi, tapi dia mengatakan Tuhan Yesuslah yang memberikan perintah tentang makanan yang haram. Dan kalau kita melihat kutipan itu terambil dari Imamat pasal 11 yang dikatakan yang memberikan perintah itu adalah Tuhan Allah, ya Sang Pencipta segala sesuatu, Allah perjanjian, Allahnya Musa dan Harun. Itu berarti secara tidak langsung perempuan itu mengatakan Tuhan Yesus itu adalah Allah, ya penguasa segala sesuatu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat mereka mengutip mengenai makanan yang haram ini yang tidak boleh dimakan. Nah, sebenarnya mereka itu tidak membaca secara lengkap ya, apa isinya, apa saja makanan-makanan yang haram itu yang dilarang oleh Tuhan. Mereka hanya menekankan makanan yang haram itu yaitu daging babi tidak boleh dimakan. Lalu mereka mengatakan, oh orang Kristen makan daging babi, lihat kami tidak makan daging babi. Lalu mereka kutip Imamat pasal 11, kan sudah bilang tidak boleh makan daging babi. Nah, saudara-saudara, mereka tidak membaca secara lengkap. Apa saja makanan yang tidak boleh dimakan itu, atau makanan yang haram. Ya, di kitab Imamat pasal 11 atau di perjanjian lama. Nah, kalau kita melihat, ya tidak hanya daging babi sebenarnya yang dilarang. Lihat, ya di ayatnya yang ke-9. Di sini dikatakan, inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersirip di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Jadi bukan hanya ada jenis-jenis binatang daratan yang tidak boleh dimakan, ya seperti daging babi, tetapi juga ada jenis-jenis binatang di dalam air yang tidak boleh dimakan. Di dalam sungai, di dalam laut, di dalam air, ya ada jenis-jenis binatang yang dilarang Tuhan juga. Apa saja itu? Nah, lihat yang ke-10. Ya. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Lihat, segala yang tidak bersirip atau bersisik. Jadi jenis binatang yang ada di dalam air yang dimana dia tidak bersisik, tidak bersirip, itu tidak boleh dimakan. Lalu kita bertanya, apakah jenis binatang yang tidak bersisik dan bersirip yang ada di dalam air? Ya salah satunya adalah gurita. Ya sekali lagi gurita. Gurita tidak bersirip, tidak bersisik. Nah, tetapi pertanyaannya adalah apakah orang Islam tidak makan gurita? Faktanya mereka makan gurita. Apalagi belut. Apakah orang Islam tidak makan belut? Faktanya mereka juga makan. Jadi bagaimana itu? Mereka hanya mengambil ya penekanan terhadap daging babi. Lalu mereka kutip Imamat pasal 11 ini untuk menyerang orang Kristen. Tapi mereka tidak baca secara lengkap bahwa bukan hanya daging babi yang dilarang, tetapi ada juga jenis binatang di dalam air yang tidak boleh dimakan, yang tidak bersirip atau bersisik seperti gurita, ya, belut dan lain-lain. Tapi mereka makan. Kalau begitu mereka itu ya tidak konsisten. Ya. Maka sebenarnya larangan bagi mereka tidak boleh makan daging babi ya, itu bukan berdasarkan Imamat pasal 11, tapi mereka buat sendiri atau menurut peraturan mereka sendiri. Ya. Jadi kalau mau kutip Imamat pasal 11 untuk menyerang orang Kristen, mereka salah besar. Ya, karena yang dilarang itu bukan hanya daging babi, tetapi seperti gurita juga, seperti belut dan lain-lain itu tidak boleh dimakan. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, lalu kita bertanya, kenapa orang Kristen lalu makan ya, binatang-binatang yang haram yang ada di Imamat pasal 11, yang ada di perjanjian lama? Kenapa orang Kristen makan sekarang? Nah, pertanyaannya adalah, apakah larangan ini, ya makanan haram dan yang tidak haram ini, yang ada di kitab Imamat pasal 11, itu berlaku sepanjang zaman atau tidak? Atau ada batas waktunya? Nah, kita lihat apa perkataan Tuhan Yesus. Karena perempuan tadi dia mengutip, dia mengatakan perkataan Tuhan Yesus ya. Kita lihat apa kata Tuhan Yesus. Matius pasal 15. Nah, Matius pasal 15 ayat 11. Nah, lihat. Apa kata Tuhan Yesus? Dengar,
dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Nah, Tuhan Yesus membuat sebuah prinsip tentang makanan haram dan yang tidak haram. Apa kata Tuhan Yesus? Bukan yang masuk ke dalam mulut itulah yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Jadi makanan-makanan yang dikatakan tadi haram ya di Imam pasal 11 ya, sekarang dikatakan bukan lagi sesuatu yang haram, karena yang sesungguhnya yang haram itu adalah yang keluar dari mulut. Apakah yang keluar dari mulut itu? Nah, lihat ayatnya yang ke-17, kata Tuhan Yesus. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Jadi makanan itu masuk ke dalam mulut, masuk ke perut, lalu setelah itu kita keluarkan, kita ke toilet, sudah selesai. Tapi yang keluar dari mulut, nah lihat, tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Ayat yang 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi yang keluar dari mulut itu yang menajiskan, itu hati yang jahat, pikiran yang jahat, seperti perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi ini adalah sebuah prinsip yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mengenai makanan haram dan yang tidak haram. Bahwa Imamat pasal 11 itu ya, itu tidak berlaku sepanjang zaman. Ada batas waktunya. Nah, sekarang Tuhan Yesus mengatakan yang haram itu ya, yang sesungguhnya yaitu yang keluar dari hati yang jahat, pikiran yang jahat. Sedangkan makanan sekarang yang masuk itu langsung dibuang ya, setelah masuk ke perut lalu kita ke toilet, udah selesai. Nah, lalu kalau kita melihat lagi ya, misalnya di kitab Ibrani ya, Ibrani pasal 9 ayat yang ke-10. Lihat apa kata firman Tuhan ya. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan pelbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Jadi jelas sekali bahwa larangan makanan haram ya dan tidak haram yang di kitab Imamat pasal 11 itu perjanjian lama, itu hanya berlaku ya sementara saja. Dikatakan di sini itu hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani, hanya bersifat jasmania saja, yang hanya sifatnya sementara saja. Sampai kapan itu tidak berlaku lagi? Dikatakan sampai tibanya waktu pembaharuan. Pembaharuan itu yaitu ketika Tuhan Yesus datang dan dia mati di atas kayu salib, dia mengorbankan hidupnya untuk menebus dosa-dosa manusia. Maka kita hidup sekarang, hidup di dalam kasih karunia. Maka larangan mengenai makanan haram itu tadi hanya sementara sudah berhenti ya, tapi sekarang sudah tiba pembaharuan. Jadi jelas. Lalu kalau kita melihat lagi misalnya di kisah para rasul pasal 11, saudara-saudara, ya, bagaimana Tuhan menunjukkan makanan-makanan yang haram kepada Rasul Petrus, dan Rasul Petrus mengatakan, Tuhan, saya tidak pernah makan makanan yang haram ini. Lalu apa kata Tuhan? Apa yang dihalalkan oleh Tuhan tidak boleh kamu haramkan. Lah, bukankah itu makanan haram di kitab Imamat pasal 11? Tapi Tuhan sekarang apa yang dihalalkan oleh Tuhan tidak boleh kamu haramkan. Itu berarti apa? Ya, bukan berarti Tuhan tidak konsisten, tetapi memang larangan mengenai makanan haram itu yang di kitab Imamat pasal 11 itu hanya sementara saja. Makanya Tuhan menunjukkan makanan haram itu kepada Petrus, silakan makan ya. Ketika kamu berada di luar ya, di luar Israel ya, ataupun di mana saja ya, silakan makan. Dan tidak ada larangan lagi mengenai haram. Nah, Petrus dia mengerti dan dia menerima bahwa itu adalah kehendak Tuhan, dan makanan haram itu yang Imamat pasal 11 itu hanya sifatnya sementara saja. Oke? Jadi jelas ya, itulah perkataan Tuhan Yesus ya, bahwa yang masuk bukan yang haram, tapi yang keluar itulah yang
haram, yaitu hati yang jahat, pikiran yang jahat, dan sudah dikatakan di firman Tuhan bahwa peraturan makanan yang haram itu tadi hanya sifatnya sementara sampai pembaruan, sampai Tuhan Yesus datang dan mati bagi kita menebus dosa-dosa kita. Dan Tuhan menghalalkan sudah makanan yang dianggap haram ya di Imamat pasal 11, dan itu dia tunjukkan kepada Petrus. Nah, lalu mungkin ada yang mengatakan, oh kalau begitu boleh tidak kita minum minuman alkohol yang sampai membuat kita mabuk? Karena apa yang masuk tidak haram, yang keluar itulah yang haram. Nah, ini juga dipakai oleh orang ya seberang atau sebelah untuk menyerang kekristenan, ya, untuk mengatakan, oh kalau begitu kalau kita minum minuman alkohol membuat kita mabuk tidak haram karena apa yang masuk. Nah, saudara-saudara, ini hanyalah makanan-makanan yang tidak membuat kita berdosa pada akhirnya. Ya, jadi Imamat pasal 11 itu adalah makanan yang kita konsumsi yang tidak membuat kita berdosa, yang tidak mengakibatkan atau menimbulkan hal-hal yang jahat bagi kita. Ya, seperti daging babi lah. Kamu makan, ya tidak menimbulkan hal yang jahat bagi kamu. Ya, tapi kalau alkohol, sekali lagi, kalau alkohol, ya minuman keras, ketika kamu minum itu akan menimbulkan ya hal yang jahat dalam diri kamu, karena kamu akan mabuk, tidak bisa menguasai diri akhirnya, dan akhirnya apa? Kamu berpikiran jahat, berpikiran ya negatif, ya perzinahan, ya bahkan bisa ucapkan kata-kata kotor, bisa berantem. Banyak orang yang mabuk akhirnya berantem. Jadi itu tidak boleh kita ya minum minuman yang beralkohol, ya minuman keras. Kenapa? Karena hal itu akan menimbulkan hal yang jahat bagi kita. Jadi kita cegah, kita tidak mau. Sama seperti narkoba. Ya. Kita tidak boleh pakai narkoba. Karena itu menimbulkan hal yang jahat bagi kita nantinya. Kita tidak bisa menguasai diri, kita bisa berbuat hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi kalau yang dikatakan Tuhan Yesus apa yang masuk itu yang tidak haram, sebaliknya yang keluar itulah yang haram, itu hanya berbicara tentang makanan-makanan yang tidak akhirnya membuat kita berdosa. Ya, seperti daging babi kah, atau gurita kah yang dilarang tadi. Itu tidak membuat kita berdosa. Tapi kalau alkohol, kalau narkoba itu jelas tidak boleh, ya, karena itu menimbulkan nantinya akhirnya kita berbuat dosa. Itu jelas ya. Nah, lalu perempuan itu tadi ya mengatakan bahwa kami lebih ya Kristen daripada orang Kristen. Orang Islam lebih Kristen daripada orang Kristen karena melakukan peraturan-peraturan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, selain apa yang tadi saya katakan, lalu saya mau katakan juga, kalau seandainya mereka ya orang Islam benar-benar lebih Kristen daripada orang Kristen, maka harusnya mereka taat apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Ya contohnya, orang yang percaya kepadanya harus dibaptis. Kita bisa melihat Markus pasal 16 ayat 16, harus dibaptis. Nah pertanyaannya, apakah orang Islam mereka dibaptis? Kan tidak. Lalu dari mana mereka mengatakan kami lebih Kristen daripada orang Kristen? Ya. Yang kedua, orang yang percaya Tuhan Yesus harus pergi memberitakan Injil. Matius pasal 28. Nah, pertanyaannya, apakah mereka pergi memberitakan Injil tentang keselamatan? Dan semua mengatakan, jadikanlah semua bangsa murid beritakan Injil keselamatan. Apakah mereka pergi beritakan ini? Tidak. Lalu Tuhan Yesus juga memerintahkan untuk perjamuan kudus, untuk mengingat pengorbanannya di atas kayu salib demi menghapus dosa manusia. Apakah juga mereka melakukan perjamuan kudus ini? Tidak. Masih banyak peraturan-peraturan lain yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak melakukannya. Karena mereka tidak percaya Tuhan Yesus itu adalah Allah dan juru selamat. Dan mereka tidak pernah yang menaati perintah Tuhan Yesus. Jadi adalah sebuah kebohongan kalau mereka mengatakan, oh kami lebih Kristen daripada Kristen, walaupun kami tidak percaya Tuhan Yesus adalah Allah, tapi kami menuruti semua perintahnya. Itu adalah sebuah kebohongan. Ya, mereka tidak memberi diri dibaptis, mereka tidak memberitakan Injil, mereka tidak yang melakukan perjamuan kudus. Ini peraturan-peraturan masih dasar. Belum lagi peraturan-peraturan lain. Jadi itu adalah sebuah kebohongan kalau ada yang mengatakan atau perempuan itu ini mengatakan, oh kami Islam lebih Kristen daripada orang Kristen. Jadi saudara-saudara, sebenarnya saya tidak mau komentari ini. Ya.
Tetapi karena mereka menyinggung tentang kekristenan, maka kita sebagai orang Kristen berhak untuk mengklarifikasi, ya, menjelaskan sesuai dengan ajaran kebenaran firman Tuhan. Lalu yang selanjutnya saya juga melihat ada banyak orang yang memakai serangan ini, ya, atau alasan ini untuk menyerang orang Kristen. Jadi makanya saya juga harus berikan, ya, jawaban sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kiranya penjelasan ini kita bisa mengerti dan kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Dan kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.